Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Nurul Iza, NIREM 0305190039 dari semester 6 Agribisnis Hortikultura 1, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Kampus Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari pertemuan 11, yaitu komunikasi pemasaran. Langsung saja. Yang pertama, yaitu ada profil produk. Nah, nama usaha dari usaha saya sendiri yaitu Minuman Serbuk Merempah Indonesia by Amira. Lalu untuk deskripsi usahanya, Merempah Indonesia adalah brand minuman rempah-rempah racikan asal Yogyakarta yang dikemas dalam cita rasa modernisasi atau kekinian. Saat ini, manajemen Merempah Indonesia mengembangkan bisnis dengan konsep UMKM dan mungkin bisa merambah ke konsep kemitraan untuk berbagi sukses dengan calon pengusaha minuman rempah di seluruh Indonesia. Berikut adalah logo dari Merempah Indonesia. Nama produk yang akan saya bahas kali ini yaitu Jahe Instan Merempah Indonesia. Nah, bentuk produk dan berat produk dari jahe instan tersebut yaitu serbuk dengan racikan khusus yang dibuat dengan resep original by Merempah Indonesia. Pada riset yang dilakukan, sebagian besar responden menyukai minuman herbal dalam bentuk serbuk. Hal ini dikarenakan minuman herbal dalam bentuk serbuk dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak mudah busuk, dan rasanya tidak akan berubah. Berat produk sendiri yaitu 250 gram per kemasannya. Yang selanjutnya adalah kegiatan komunikasi pemasaran. Nah, pada kegiatan komunikasi pemasaran, terdapat yang pertama adalah penjualan personal. Yang dimaksud dalam penjualan personal adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara penjual dengan calon pembelinya. Dalam hal ini, Merempah Indonesia berupaya untuk membujuk para calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan dengan cara membangun komunikasi dengan melakukan beberapa hal berikut, yakni 1. Menginformasikan produk. 2. Mengenalkan manfaat produk. Yang ketiga, mendidik calon pelanggan sehingga mengetahui, mengenal, dan mengerti cara serta fungsi dari produk yang ditawarkan. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan pendekatan persuasif kepada calon pelanggan agar membeli produk. Yang selanjutnya, meyakinkan dan membuat calon pelanggan percaya akan keunggulan produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya adanya periklanan. Tujuan dari periklanan yakni membentuk permintaan awal sehingga perusahaan perlu menginformasikan nilai dan manfaat yang ada pada produk. Yang kedua, menciptakan minat dan pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, menstimulasi pembelian ulang konsumen terhadap produk tersebut. Yang keempat, meyakinkan pembeli bahwa keputusan untuk membeli adalah hal yang tepat. Yang selanjutnya adanya publikasi. Nah, publikasi ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan juga promosi penjualan. Publikasi terdapat secara editorial di semua media yang dibaca, dilihat, maupun didengar oleh konsumen. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat merek secara manual. Yang selanjutnya adanya promosi penjualan. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk kepada para konsumen. Secara tidak langsung, hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan atau rangsangan respon dari pasar. Yang selanjutnya adalah rencana komunikasi produk. Nah, dalam rencana komunikasi produk terdapat beberapa kegiatan, yaitu membuat pesan dari komunikasi itu sesederhana mungkin.
Nah, tujuan mengkomunikasikan pesan kepada pelanggan adalah agar mereka dapat dengan cepat memahami informasi yang ingin disampaikan kepada mereka. Jika pesan yang disampaikan terkesan rumit, banyak bahasa teknis, berat, dan lain sebagainya, bagaimana mungkin masyarakat akan memahami produk yang akan ditawarkan kepada mereka. Jika mereka sudah tidak paham, tidak akan mungkin terbentuk persepsi yang akan diharapkan pada benak mereka. Lalu yang kedua, adanya berfokus kepada gaya hidup masyarakat. Nah, rencana yang akan dilakukan adalah memberikan penjelasan tentang manfaat dari produk rempah Indonesia tersebut dengan rinci, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat di sini, atau di berbagai tempat. Lalu yang ketiga, menekankan pada nilai yang ditawarkan. Nilai yang akan ditawarkan dari produk adalah rasa produk yang berbeda dengan produk-produk lainnya yang sejenis. Lalu yang selanjutnya, menceritakan pengalaman pribadi. Nah, yang dimaksud pengalaman pribadi di sini adalah pengalaman pribadi dari konsumen yang telah mengonsumsi produk dari rempah Indonesia itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, menggunakan kalimat yang menyentuh emosi. Pelanggan akan lebih cepat mengingat pesan yang disampaikan jika menggunakan bahasa yang bersifat membujuk, menyemangati, memotivasi, dan menggembirakan, dan lain sebagainya. Lalu, yang selanjutnya yaitu melakukan komunikasi secara rutin dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu melakukan komunikasi secara rutin dan berkelanjutan. Jika produk rempah Indonesia ingin selalu berada di depan peta persaingan dan menancap kuat di benak pelanggan, komunikasi yang intensif akan dilakukan terus-menerus terhadap konsumen agar konsumen tetap tahu tentang produk dari rempah Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tahapan mengembangkan komunikasi. Nah, pada tahapan-tahapan ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, pada tahapan-tahapan ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi audiens sasaran baru. Nah, komunikator pemasaran harus mulai mengenal audiens dan sasarannya. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pembeli saat ini, penentu keputusan, atau pihak yang mempengaruhi. Audiens dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Maka dari itu, langkah pertama adalah identifikasi karakter dan keinginan audiens sasaran. Langkah kedua adalah analisis citra, dan langkah ketiga adalah analisis seperangkat keyakinan ide yang dimiliki terhadap suatu objek. Yang selanjutnya adalah menentukan tujuan komunikasi. Setelah pasar dan karakteristiknya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Tanggapan terakhir dari audiens adalah pembelian, kepuasan yang tinggi, dan dari cerita dari mulut ke mulut yang baik. Namun, pembelian merupakan suatu pengambilan keputusan konsumen yang panjang. Yang selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi di sini terdiri dari 2, yaitu personal dan non-personal. Saluran komunikasi personal yaitu 2 orang atau lebih. Nah, saluran komunikasi personal itu mungkin berkomunikasi tatap muka langsung, atau lewat telepon, atau lewat surat. Dan saluran personal itu lebih efektif karena dimungkinkan adanya perhatian pribadi ataupun umpan balik, seperti itu. Lalu, sedangkan saluran komunikasi non-personal yaitu media yang membawa pesan tanpa kontak pribadi atau umpan balik seperti media sosial, iklan, dan sebagainya. Lalu, yang selanjutnya yaitu menentukan bauran promosi. Nah,
Bauran promosi itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Faktor-faktor dalam menyusun program bauran promosi yaitu menentukan jenis pasar produk, apakah merupakan barang konsumsi atau barang industri. Nah, pada produk rempah Indonesia merupakan barang konsumsi. Lalu yang kedua yaitu strategi dorong dan strategi tarik. Strategi dorong adalah kesetiaan pada merek produk manapun, maka adanya pemberian bonus, hadiah, dan lain-lain kepada perantara. Sedangkan strategi tarik adalah kesetiaan pada merek produk tinggi, maka melakukan promosi kepada konsumen langsung. Yang ketiga adalah tahap kesiapan. Tahap kesiapan itu terdiri dari kesadaran, pengertian, keyakinan, pemesan kembali. Dan yang terakhir adanya tahap siklus hidup produk. Tahap siklus hidup produk terdiri dari perkenalan, pertumbuhan, kesiapan, dan penurunan. Yang terakhir adanya mengukur hasil promosi. Setelah menetapkan rencana promosi, komunikator harus mengukur dampaknya pada audiens sasaran. Hal ini menyangkut menanyakan audiens sasaran apakah mengenali atau mengingat pesan yang disampaikan dari produk tersebut, beberapa kali melihatnya, dan hal-hal apa saja yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka terhadap produk tersebut, dan berapa banyak mereka membeli produk, dan seberapa jauh mereka menyukainya. Yang selanjutnya adalah strategi komunikasi pemasaran. Nah, strategi komunikasi pemasaran di sini ada 7. Yang pertama, adanya advertising. Advertising atau periklanan merupakan usaha penyajian non-personal atau promosi produk yang dibayar dari pihak perusahaan. Iklan merupakan strategi komunikasi pemasaran dengan media TV, radio, majalah, koran, ataupun yang lainnya. Nah, pada Merempah Indonesia, strategi yang diambil adalah melakukan iklan pada media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun story WhatsApp. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu promotion. Promotion atau promosi bertujuan untuk meningkatkan keinginan target konsumen untuk membeli suatu produk. Hal ini dapat berupa intensif jangka pendek yang menarik di mata konsumen. Promosi juga bertujuan untuk membujuk konsumen agar membeli produk. Promosi yang akan dijalankan oleh Merempah Indonesia adalah promosi diskon harga dan gratis ongkos kirim yang berjarak tidak lebih dari 10 km. Yang selanjutnya ada public relation dan publicity. Public relation dan publicity bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara produk dengan konsumen dan masyarakat umum. Strategi ini dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa program menarik yang dapat meningkatkan citra dari produk tersebut. Hal yang dilakukan adalah mengikuti berbagai acara besar atau di desa-desa atau bazar, dimanapun itu untuk melakukan komunikasi secara langsung kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah direct marketing. Nah, direct marketing merupakan pemasaran langsung yang artinya merupakan interaksi langsung dengan konsumen dengan media non-personal seperti email, telepon, surat, ataupun yang lainnya. Nah, kegiatan strategi pada Merempah Indonesia yaitu mengirimkan broadcast tentang produk kepada kontak WhatsApp yang di dalamnya sudah terisi konsumen jamu dari Merempah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu packaging. Kemasan produk dapat menjadi hal yang penting dalam strategi komunikasi pemasaran produk. Kemasan yang menarik dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Komunikasi ini bisa dalam bentuk desain, warna, serta bentuk dari kemasan produk tersebut. Yang selanjutnya adanya point of sale and merchandising. Strategi ini dilakukan dengan melakukan display produk serta pembuatan material pendukung seperti poster, stiker, spanduk, desain, dan tempat penjualan. Yang terakhir adanya word of mouth. Strategi ini merupakan komunikasi personal yang cukup efektif dalam meningkatkan penjualan produk. Word of mouth
sangat efektif dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Konsumen akan membeli produk yang direkomendasikan oleh kenalannya karena menganggap bahwa informasi produk tersebut terpercaya dan personal. Word of mouth dianggap lebih persuasif dibandingkan pemasaran melalui iklan. Yang terakhir, yaitu platform komunikasi. Nah, pada kali ini platform komunikasi yang dilakukan dari perempuan Indonesia yaitu dengan menggunakan media sosial Facebook dan Instagram. Nah, yang pertama adanya penggunaan Facebook. Karakteristik dari Facebook sendiri dengan fitur target advertising-nya memungkinkan pemilik bisnis perempuan Indonesia untuk menyasar kepada audiens dengan demografis tertentu, misalnya kelompok usia, jenis kelamin, lokasi, dan minat. Yang selanjutnya adalah Instagram. Pemasaran menggunakan platform Instagram paling efektif untuk produk lifestyle seperti jamu yang banyak menggunakan konten gambar dan video. Instagram banyak sekali digunakan oleh online shop karena mereka dapat dengan mudah memajang barang dagangan secara mudah kepada jutaan pelanggan. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.